Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baiklah teman-teman semua, kita membaca Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan sebagai penuntut ilmu ya. Nah, sekarang Ibu minta coba anak-anak tengok kanan dan kirinya. Apa ada temannya yang tidak hadir hari ini? Nah, oke, alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang Ibu minta anak-anak semuanya tolong berdiri. Nah, Ibu akan mengecek pakaian anak-anak. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Sebelum kembali duduk, karena hari ini kita akan jadi Ibu minta hitung sampai 4. Nanti untuk satu terusnya sampai dengan yang mendapatkan 4. Akan dimulai 1, 2, 3, 4. Nah, oke, udah mendapatkan kelompok semuanya ya. Sekarang silakan duduk dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, apa ada yang ingat tentang apa ya? Ibu ingat kembali ya. Kemarin kita belajar tentang rasa syukur yang diambil dari kisah teladan Nabi Ibrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sombong yang diambil dari kisah teladan Luqman. Ada Luqman itu? Ada yang tahu? Nah, Luqman adalah orang solih yang mana kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita akan memahami tentang kisah teladan Luqman. Juga kita harus mampu menceritakan kisah teladan Luqman. Dan kita harus bisa mengambil hikmah di balik kisah teladan Luqman, yaitu sikap rendah hati yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu di sini punya satu lembar yang berisikan tentang ayat Al-Quran. Quran surah Luqman ayat 18. Ibu akan berikan kepada setiap orang. Nah, ada juga lembar diskusi yang Ibu berikan kepada setiap kelompoknya satu. Ibu berikan sekarang ya. Coba di sini ada yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih nggak ya? Kak Ismi, Kak Ismi sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Coba dibacakan Al-Quran surah Luqman ayat 18 tersebut ya. Masya Allah, suaranya dan tajwidnya sudah bagus ya Kak Ismi. Sekarang coba siapa di sini yang mau membacakan arti dari Quran surah Luqman ayat 18? Angkat tangannya, jangan rebutan ya. Kavina, ya silakan Kavina membacakan arti dari Quran surah Luqman ayat 18. Luqman ayat 18. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan tilawah dari Kak Ismi, juga artinya sudah disampaikan oleh Kavina. Sekarang Ibu minta teman-teman semuanya berdiskusi, apa sih yang bisa didapatkan dari kisah teladan Luqman ini? Silakan Ibu berikan waktu ya. Nanti setelah itu teman-teman maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sudah selesai berdiskusinya teman-teman? Oke, sekarang coba kelompok mana yang mau maju ke depan terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu.
Wah, Masya Allah, kelompok 1. Ada yang mau maju ke depan nih, tepuk tangan anak-anak. Bacain Bu. Ya, silahkan. Tentang Luqman itu adalah dia itu seorang orang soleh yang sangat patut sekali untuk diteladani. Seperti itu mungkin Bu Guru. Ya, benar ya. Luqman adalah orang solih yang kisahnya patut untuk diteladani. Adapun yang terkandung dalam Quran surah Luqman ayat 18 yaitu jangan sombong dan angkuh. Jadi Allah tuh nggak suka sama orang yang sombong dan angkuh dan Allah sangat benci itu. Bagaimana anak? Bisa dipahami? Nah, Kak. Nah, Kak Fatimah, ada yang bertanya nih, Kak Nanda. Katanya, kalau misalkan Kak Vina gak mau berteman nih sama Kak Ismi karena Kak Ismi ini gak bisa gak juara kelas kayak Kak Vina, itu termasuk sombong gak ya? Sombong. Nah, benar Kak. Ya, Jangan benar. ngikutin ya Bu ya. Iya. Nah, benar ya kata Kak Fatimah, itu termasuk dalam sombong. Jadi, kita karena dalam surah ini sudah disampaikan, kita nggak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus rendah hati, juga tidak merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Nah, gitu ya anak-anak. Silahkan duduk kepada Kak Fatimah dan terima kasih waktunya. Beri tepuk tangannya teman-teman. Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok yang lain untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, semua kelompok sudah selesai ya menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih karena anak-anak semuanya sudah berani untuk maju ke depan dan juga gak malu-malu menyampaikan pendapatnya di depan. Itu sudah bagus ya. Itu sangat hebat dan mudah-mudahan teman-teman selalu percaya diri untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan orang banyak. Nah, jadi kali ini Ibu tekankan sekali lagi, kita belajar tentang kisah teladan Luqman yang mana di sana disampaikan jangan menjadi orang yang sombong dan angkuh, sebab Allah membenci hal itu. Sampai di sini, anak-anak ada yang bertanyakan? Oke, Kak Vina bertanya katanya, kalau misalkan Vina merasa ingin dihormati sama semua orang karena orang tuanya adalah seorang pejabat, apakah itu termasuk sombong anak-anak? Termasuk sombong ya, benar kan Anda? Itu termasuk sombong ya. Kak Vina tidak boleh seperti itu karena kita harus rendah hati dan tidak merasa paling hebat di antara yang lain ya Kak Vina. Nah, karena ya Boleh bertanya? boleh. Misalkan gini ya, ada teman kita itu yang selalu jahatin kita. Nah, apa kita itu boleh membalasnya enggak? Ketika ada teman yang menjahati kita, kita harus kita nggak boleh membahasnya dengan kejahatan lagi. Tapi kalau bisa kita menyampaikannya dengan kebaikan, memberikan tegurannya dengan secara baik, gitu ya. Karena kejahatan itu tidak boleh dibahas dengan kejahatan lagi. Begitu ya, Kak Fatimah? Ya, sama-sama. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi sekarang Ibu tutup pembelajarannya. Dan alangkah baiknya sebelum menutup pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Kak Ismi, silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama karena materi pelajaran yang udah habis ya Bu ya. Kita tutup aja dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga anak semuanya menjadi anak yang solih-solihah dan terus semangat menuntut ilmu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.